يا رسول عشاني ودرجي وزمان أنت حاكمه زل ما فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك شاني ودرجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجة يا رسول من عليك يا رفيع الشان والدرجي أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكري يا رسول من عليك يا رفيع الشان والدرجي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان درجي وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini, di malam ke-6 daripada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua bersama-sama masih dapat kumpul duduk kembali ada di dalam masjidnya Allah taala, di dalam majlis ilmu yang insya Allah penuh dengan berkah. Dan semoga Allah taala jadikan ilmu yang kita dengar pada malam hari ini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang diberkahi sama Allah, dan menjadikan kita semua menjadi orang yang saleh-salehah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berada di malam ke-6 daripada bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan satu di antara 4 bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Bulan Rajab termasuk satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah,
kemudian Muharram, kemudian bulan Rajab. Termasuk satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini banyak sekali memiliki keutamaan. Di antara keutamaan yang ada di bulan Rajab yang tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain, bulan Rajab itu disebut dengan bulan Al-Asab. Bulan Rajab itu disebut dengan bulan Al-Asab. Apa itu Al-Asab? Al-Asab itu kalau mau digambarkan, itu seperti orang bawa gelas yang isinya ada air, kemudian diapakan ini? Bukan diminum, Mbak. Ini dipraktekkan tidak boleh di masjid haram nih. Nah, ya, seperti orang bawa gelas atau orang dia bawa gayung, ada airnya, kemudian diapakan ini? Nah, disuntak. Disuntak itu bahasa Jawa. Indonesianya apa itu? Dituangkan. Nah, ya, bulan Rajab itu punya satu keistimewaan, yaitu adalah bulan Al-Asab. Apa itu? Bulan tuangan. Ya, apa maksudnya bulan tuangan? Di bulan Rajab Allah Ta'ala itu banyak sekali menuangkan, banyak sekali menggerujuk, menuangkan, menggerujuk nopo? Rahmat, menuangkan, menggerujuk nopo? Pemberian berkah daripada Allah Ta'ala, khususnya untuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang banyak dosa, kayak kula jenengan kan banyak dosa, nggih napa mboten? Ini adalah kesempatan emas kita bertobat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa diampuni sama Allah Ta'ala. Allah itu kalau ngampuni dosa kapanpun diampuni, tapi kalau sudah di bulan Rajab itu pengampunannya lebih banyak lagi, pengampunannya itu lebih sangat lagi. Nah, makanya dikatakan bulan Rajab itu adalah musimut taubah atau musimun istighfar. Bulan Rajab itu adalah musimnya orang bertobat, musimnya orang untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara masalah dosa, kalau kita berbicara masalah dosa, dosa itu yang menjadikan penghambat segala hidupnya kita. Perbuatan dosa itu yang menjadikan telinga kita itu tidak mau mendengarkan nasihat. Jangan dikira orang yang duduk di dalam majelis ilmu itu pasti mau menerima nasihat, belum tentu. Kadangkala masuk kuping kanan, keluar kuping, kadangkala masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga, menolak maksudnya. Nah, ya. Jangan dikira orang itu kalau dia sudah duduk di dalam majelis ilmu, hadir di dalam taman surganya Allah Ta'ala, pasti dia mau menerima nasihat, belum tentu. Ya, coba perhatikan sabdanya Nabi SAW. Nabi beliau mengatakan, man adnaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Orang itu kalau berbuat satu dosa, orang itu kalau berbuat satu dosa, maka Allah Ta'ala akan memberikan titik hitam di dalam hatinya. Satu dosa dikerjakan, satu titik. Dua dosa dikerjakan, dua titik. 3 dosa dikerjakan, berapa titik? 3 titik. 10 dosa 10 titik, 100 dosa 100 titik, 1000 dosa 1000 titik. Titik hitam itu tidak akan hilang kecuali dengan cara taubat. Nah, ya. Setiap orang berbuat satu dosa, maka Allah berikan satu titik hitam. Nabi katakan hatta yaswada qalbuh, sampai akhirnya dosa itu menumpuk, tidak pernah dia bertaubat kepada Allah, sehingga menjadikan hatinya itu gelap gulita. Sudah rata dengan apa ini? Sudah rata dengan titik, gelap gulita hatinya. Wal iyadzubillah min dzalik. Orang kalau hatinya sudah gelap, Pak, orang itu kalau sudah hatinya gelap, Bu, Al-Quran dibacakan mental, Al-Quran dibacakan, firman-Nya Allah Ta'ala dibacakan, ancaman Allah Ta'ala dibacakan, dijelaskan ada di hadapannya, tidak mungkin mau terima dia. Kenapa? Hatinya sudah apa ini? Hitam pekat. Hadis-hadisnya Rasulullah SAW disampaikan mental, tidak mau dengar, tidak mempan hadisnya Nabi Muhammad. Ucapan-ucapan para ulama, nasihat-nasihat para ulama, ketika dia dengar
sami mawon, mental. Tidak mungkin dia dengarkan. Loh, firman-Nya Allah saja tidak didengarkan, hadisnya Nabi Muhammad tidak didengarkan, apalagi cuma ucapan manusia biasa. Nah, ya, ini waliyadzubillah min dzalik. Orang kalau hatinya sudah gelap tuh seperti itu. Ada orang misalnya ini setiap hari meninggalkan sholat, setiap hari tidak pernah sholat, dengar nasihat, dengar hadisnya Nabi SAW yang menjelaskan ancaman orang yang meninggalkan sholat, dia dengar tidak remongso. Nah, niku kathah napa mboten? Niki contoh mawon niki. Disampaikan di hadapannya tidak remongso, seakan-akan dia adalah orang yang selalu mengerjakan sholat, padahal selalu meninggalkan sholat. Orang yang suka berbuat riba, kerjaannya ada hubungan dengan riba misalnya, ketika dia mendengar ayatnya Allah Ta'ala, riba itu adalah mengajak perang kepada Allah Ta'ala, seakan-akan dia tidak pernah melaksanakan perbuatan riba, tidak remongso dia. Kathah napa mboten? Nah, ini perbuatan seperti ini diakibatkan hatinya sudah apa? Hatinya sudah gelap. Makanya waliyadzubillah min dzalik, orang kalau hatinya sudah gelap karena banyaknya dosa, maka nasihat apapun tidak akan masuk ke dalam telinganya. Waliyadzubillah min dzalik. Cara menghilangkan titik hitam atau noda yang ada di dalam hati yaitu adalah banyak-banyak taubat, yaitu adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW beliau berkata kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Nabi katakan, maukah saya kasih tahu apa itu penyakit yang menimpa kalian dan apa itu penawar atau obatnya? Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Nabi katakan, inna da'akum ad-dunub wa dawa'akum al-istighfar. Penyakit yang menimpa kalian itu adalah dosa-dosa. Penyakit yang menimpa kalian itu, kata Nabi, adalah banyaknya dosa. Obatnya adalah memperbanyak apa? Istighfar. Nah, ya, niki nyuwun sewu, penyakit yang sejati itu bukan penyakit corona. Penyakit yang parah itu bukan penyakit kanker. Penyakit yang parah itu bukan penyakit jantung. Penyakit yang parah itu bukan penyakit sakit kepala dan lain sebagainya, karena itu semua mengenai dohirnya kita atau badannya kita. Tapi penyakit yang sangat mengkhawatirkan yaitu adalah banyaknya dosa. Orang kalau dosanya banyak, Pak, orang kalau ahli berbuat maksiat, Bu, tidak tobat sama Allah Ta'ala, hidupnya niku berantakan. Dia bakal merasakan kesulitan hidup. Hidup itu akan menjadi hampa. Hidupnya itu susah, hidupnya itu banyak masalah, hidupnya itu banyak musibah, hidupnya itu banyak malapetaka. Itu karena disebabkan banyaknya dosa, banyaknya maksiat yang dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala. Tokonya mungkin tidak laris, dan itu juga jadi penyebab itu. Anak-anaknya durhaka atau kurang ajar sama orang tuanya, itu juga termasuk faktor sebabnya karena banyaknya dosa itu. Ya, orang kalau dia banyak dosa, ini penyakitnya hidup ini. Banyak masalah, banyak problem, banyak yang namanya musibah menimpa di dalam hidupnya. Lah kalau kepengen sembuh, obatnya apa tadi? Istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab ini yang namanya istighfar itu pahalanya berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Mengapa demikian? Suatu amalan itu kalau dikerjakan di waktu yang mulia, maka fadilahnya lebih besar. Sebagaimana suatu amalan kalau dikerjakan di tempat yang mulia, maka pahalanya juga menjadi besar. Ambil contoh misalnya, orang kalau mengerjakan sholat maghrib di rumah sama di masjid, sama-sama berapa rakaat? 3 rakaat. Di rumah ya 3 rakaat, di masjid juga 3 rakaat. Di rumah berjamaah, di masjid juga berjamaah. Tapi mana yang paling besar pahalanya? Di masjid. Kenapa? Sebabnya dikerjakan di tempat yang mulia. Amalan itu kalau dikerjakan di tempat yang mulia, maka pahalanya lebih besar. Begitu juga amalan kalau dikerjakan di waktu yang mulia,
maka amalan itu akan menjadi besar juga pahalanya. Kayak orang baca Al-Quran di bulan Ramadan sama selain Ramadan, besar mana pahalanya? Di Ramadan, karena waktu mulia. Lah Rajab juga termasuk bulan yang mulia, Asyhuril Hurum. Maka kalau kita memperbanyak tobat, banyak istighfar kepada Allah di bulan Rajab, maka fadilahnya lebih besar dibandingkan istighfarnya kita di bulan-bulan yang lain. Ya, banyak sekali hadis ataupun ayatnya Allah Ta'ala yang menjelaskan bagaimana orang itu kalau memperbanyak istighfar banyak sekali mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Nah, ya, di antara lain di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya. Ini sekarang zaman sekarang kan banyak yang namanya bencana. Banyak yang namanya musibah. Nggih napa mboten? Musibah jangan dilihat cuma bencana alam. Musibah jangan dilihat cuma banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi musibah itu juga musibah yang menimpa agama kita. Bahkan itu lebih besar daripada musibah yang menimpa dunia kita seperti bencana alam. Orang itu kalau kepingin selamat daripada musibah, Allah Ta'ala katakan, Allah itu tidak mungkin menurunkan azab, Allah itu tidak mungkin menurunkan musibah kepada mereka kalau engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Nabi Muhammad itu kalau ada pada suatu kaum, maka kaum itu tidak mungkin dikasih musibah sama Allah Ta'ala. Nah, iya, itu di zamannya para sahabat, zamannya sahabat Nabi SAW, sahabat yang dekat sama Rasulullah, tidak ada yang terkena musibah. Kenapa? Sebab di dalamnya ada siapa? Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka itu banyak-banyak istighfar. Nah, berarti orang kalau banyak istighfar tidak mungkin apa? Terkena musibah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Ta'ala itu akan mengadab suatu kaum sedangkan mereka kaum tersebut yastaghfirun adalah orang-orang yang suka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti satu faedah, orang kalau banyak baca istighfar akan selamat daripada apa? Musibah. Ini kalau hidup banyak musibah, kok Masya Allah hidupnya ini kok ada masalah ini kok selama satu hari ini kok banyak masalah ini. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang kedua. Masalah kedua belum selesai, datang 5 masalah dalam waktu yang sama. Ini kok sering enggak masalah-masalah hidup niku? Kan kata orang kan banyak mengalami masalah-masalah hidup bermacam-macam, beraneka ragam. Nggih napa mboten niku? Niku musibah. Niku musibah dari Allah Ta'ala. Allah tidak mungkin menurunkan masalah ataupun musibah kalau mereka itu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau banyak baca istighfar akan selamat daripada musibah, murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang lain, ya, ini pernah ada satu kisah, ada satu kejadian. Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau merupakan tabi'in, seorang tabi'in, tidak berjumpa kepada Nabi tapi berjumpa dengan siapa? Para sahabat. Beliau seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri. Pernah suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini didatangi sama satu orang. Ini orang mau sambat, mau keluh kesah kepada Imam Hasan Al-Basri. Ini orang dia berkata, "Ya Taqiyuddin, wahai Imam Hasan Al-Basri, inna sama lam tumtir. Inna sama lam tumtir. Wahai Hasan Al-Basri, saya mau ngeluh sama jenengan. Ini langit sudah berbulan-bulan, bahkan lebih daripada setahun tidak turun hujan. Paceklik di mana-mana. Sawah-sawah banyak yang kering, sumur-sumur pada saat, hewan-hewan ternak banyak yang mati, orang-orang banyak yang butuh kepada air. Paceklik ada di mana-mana. Apa resepnya supaya Allah Ta'ala turunkan hujan, wahai Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, tidak usah bingung. Kalau kamu dalam keadaan seperti ini, tidak usah khawatir. Istaghfirillah, perbanyak baca istighfar. Nah,
perbanyak baca napa? Nah niki kayak zaman sekarang niki sekarang niki paceklik napa mboten niki? Ini tidak jelas nih, ini hujan baru aja ini. Nah, tapi sebelumnya tidak hujan lama. Minggu lalu hujan berapa kali? Sebelumnya tidak hujan, masya Allah berbulan-bulan. Ini kan musimnya tidak cetha ini. Iya. Kalau sudah musim baca klik, tidak turun hujan, kata Imam Hasan Al Basri, tidak usah repot, tidak usah bingung, perbanyak baca istighfar. Kata beliau. Akhirnya orang yang pertama ini dia pulang memperbanyak baca istighfar kepada Allah Taala. Selang berapa saat datang orang yang kedua. Iya, selang berapa saat datang orang yang keberapa? Orang yang kedua. Orang yang kedua berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Taqiyuddin, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya mau ngeluh kepada engkau. Zaujati akhir lam talid. Saya ini sudah kawin bertahun-tahun. Saya ini sudah menikah bertahun-tahun, tapi sampai sekarang istriku belum dikasih napa niku? Momongan. Sampai sekarang saya belum dikasih momongan, belum dikasih anak sama Allah Ta'ala. Pernikahan sudah bertahun-tahun. Tabib, dokter mengatakan bahwasanya istriku akhir. Akhir itu kalau bahasa sekarang apa nih? Mandul. Dokter, tabib mengatakan istriku tidak bisa hamil. Mungkin karena ada kista kalau zaman sekarang bahasanya. Mungkin karena ada ini, penyakit ini dan sebagainya. Saya punya istri tidak bisa hamil, katanya dokter. Kata Imam Hasan Al-Basri, sudah tidak usah bingung. Kalau kepengen punya anak, anaknya banyak, soleh-solehah, kepengen apa mboten? Kepengen apa mboten? Tidak usah bingung, kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau kepengen punya anak banyak dan soleh-solehah, istaghfirillah, perbanyak baca istighfar. Perbanyak baca apa? Istighfar. Subhanallah. Ini orang dia pulang memperbanyak baca istighfar, sak bujunya diajak banyak-banyak baca apa? Istighfar. Selang berapa saat datang orang yang ketiga. Ya, orang yang ketiga datang kepada Imam Hasan Al-Basri ngeluh juga ini. Ya Taqiyuddin, wahai Imam Hasan Al-Basri, ashkul faqra. Saya mau ngeluh kepada jenengan, saya ini kok fakir terus saya ini. Saya ini kok miskin terus saya ini. Saya ini kok kiri terus ini. Saya sudah kerja banting tulang. Sak tulangnya aja dibanting. Nah iya, saya kerja banting tulang, sak tulangnya apa? Dibanting, jebol kabeh tulangnya pian. Saya kerja malam, siang, waduh 24 jam saya sudah kerja, tapi kenapa kok sampai sekarang saya masih fakir, saya masih jadi orang miskin, saya masih kekurangan dalam masalah harta, tanggungan nafkah anak istri masih kurang. Bagaimana resepnya wahai Imam Hasan Al-Basri supaya saya dikasih rezeki yang banyak, yang berkah? Bagaimana resepnya wahai Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, tidak usah bingung, istaghfirillah. Tidak usah bingung, banyak-banyak apa? Istighfar. Masya Allah. Ini yang sambat ada berapa orang ini? 3 orang. Masalahnya macam-macam, warna-warna atau sama semuanya ini? Macam-macam. Orang yang pertama ngeluh napa niku? Paceklik, tidak turun hujan. Orang kalau dia punya sawah, orang kalau punya ternak, bukan cuma punya sawah, punya ternak saja, setiap manusia butuh dengan hujan. Setiap makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk butuh dengan yang namanya hujan. Tidak turun hujan, masalah, problem ini. Jeh napa mboten? Yang kedua, orang yang kedua ngeluh kenapa ini? Belum dikasih keturunan sama Allah Ta'ala. Orang itu kalau sudah usia 25 tahun, laki-laki kalau sudah usia 25 tahun, itu kok ketemu sama orang yang ditanya apa itu? Apa? Kapan kawin? Nah, kan gitu Ji. Jadi kan sudah zaman dulu Pak Ji. Ditanya ini kok zaman dulu. Saya berapa tahun yang lalu masih Andi. Iya. Orang kalau sudah usia kawin, belum kawin, yang ditanya kapan kawin? Nanti kalau sudah kawin, yang ditanya apa nih? Kapan punya anak ini? Mbak, kamu sudah kawin 2 tahun, kapan mana? Nah, kalau ketemu keluarga kan mesti ditanya kayak gitu. Niku juga termasuk masalah dalam keluarga apa mboten niku? Masalah. Iya.
Rumah tangga itu kalau sudah berjalan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah mulai apa? Gelisah nih. Apa jangan-jangan ada yang sakit di antara suami atau istrinya? Malu orang pada tanya, sudah kawin berapa tahun? 5 tahun. Anaknya berapa? Belum ada. Kan malu biasanya itu. Nanti kalau termasuk masalah di dalam rumah tangga. Ternyata resepnya kata Imam Hasan Al-Basri diperintahkan apa nih? Istighfar. Dokter kalau bilang, "Apunten Bu, jenengan niki ndak bisa hamil. Jenengan niku mandul, niki tak periksa, jenengan niku ndak bisa hamil." Niku yang ngomong siapa itu? Yang ngomong siapa itu? Dokter. Alladzi la yanfa wa la yadur. Yang namanya manusia itu kan ndak bisa ngasih manfaat kecuali atas izin siapa? Ndak mungkin bisa ngasih bahaya kecuali atas izin siapa itu? Itu yang ngomong manusia. Ndak tahu takdirnya kula jenengan. Nggih napa mboten? Yang tahu takdirnya kula jenengan sinten niku? Allah. Dokter itu cuma diagnosa. Dokter itu cuma meneliti, bisa salah, tidak tahu takdirnya kita bagaimana. Dokter bilang, mandul Bu, jangan kecil hati, istagfirillah, perbanyak napa? Istighfar kepada Allah Ta'ala. Orang yang kedua problemnya tidak punya anak, diperintahkan baca istighfar. Orang yang ketiga datang kepada Hasan Al-Basri, problemnya apa tadi? Miskin, fakir, kere. Beliau kasih resep apa nih? Istighfar. Masya Allah, 3 orang masalah hidupnya bermacam-macam, resepnya cuma satu, memperbanyak apa? Istighfar. Iya, niku nyuwun sewu. Ternyata di belakang Imam Hasan Al-Basri itu ada murid beliau yang memperhatikan dari awal pertama kali orang yang pertama datang. Ini murid bertanya-tanya di dalam hatinya, ini guruku didatangi sama 3 orang, masalahnya bermacam-macam, solusinya cuma berapa? Satu, yaitu memperbanyak. Batinnya ini murid, apa tidak ada bacaan yang lain? Apa tidak ada amalan yang lain? Apa tidak ada zikir-zikir yang lain selain istighfar ini? Akhirnya si murid ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya perhatikan engkau dari awal sampai orang yang ketiga, problemnya macam-macam, tapi solusinya satu, memperbanyak istighfar. Apa tidak ada bacaan yang lain, wahai guru? Nah, kata si murid kepada Imam Hasan Al-Basri. Maka ketika itu Sayyidina Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, awalam taqra qaulallahi ta'ala. Murid, apa kamu tidak pernah baca Al-Quran? Apa kamu tidak pernah baca firman ya Allah Ta'ala? Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Murid, kamu tidak pernah baca Al-Quran apa? Kamu tidak pernah baca firman Allah Ta'ala apa? Kata Hasan Al-Basri, bukankah di Al-Quran Allah Ta'ala telah berfirman, iya, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, Tuhan kalian itu maha mengampuni dosa, yursilis samaa alaikum midrara, kalau kalian memperbanyak istighfar Allah niku bakal ngirim napa niku? Hujan, awan-awan yang tebal yang membawa air hujan, turun hujan yang deras, hujan yang rahmat, bukan hujan yang membawa malapetaka. Janjinya siapa ini? Janjinya Allah. Kalau kalian memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala katakan Allah bakal ngirim hujan yang deras, ya, yang bawa rahmat, bukan hujan yang menjadikan malapetaka, bukan hujan yang menjadikan bencana, bukan hujan yang menjadikan musibah, hujan yang rahmat. Ini janjinya siapa? Allah Ta'ala. Jadi kalau musim paceklik berarti perbanyak napa niku? Istighfar. Kalau kepengen hujannya deras, hujannya itu rahmat, bukan hujan bawa malapetaka, perbanyak napa Bu? Istighfar. Ya. Wa yumdidkum bi amwal. Kemudian kata Allah Ta'ala, kalau kalian memperbanyak istighfar, Allah niku bakal memperbanyak harta-harta kalian. Allah bakal memperbanyak napa? Harta-harta kalian. Masya Allah, resep jadi orang kaya.
Nah, gini kira-kira yang hadir sedaya kepengen jadi orang kaya napa melarat 17 turunan? Napa? Ibu-ibu mau jadi orang kaya napa melarat 27 turunan nih. Nah, sedaya kepengen jadi orang kaya. Kalau jenengan kepengen apa? Punya uang, bisa haji, bisa umroh, nggih napa mboten? Kalau jenengan kepengen punya uang, bisa beli rumah, ndak ngontrak terus, nggih napa mboten? Pengen bisa beli mobil, nganter anak sekolah, ndak kehujanan dan lain sebagainya. Kan banyak keinginan-keinginan kita. Itu dikatakan orang kalau dia memperbanyak istighfar, Allah Ta'ala berfirman, wa yumditkum bi amwal, Allah bakal memperbanyak harta-harta kalian. Ya, jadi kalau kepengen hartanya itu berkah, ya kerja. Bukannya ndak kerja, kerja cari harta, kerja berdagang, kerja cari rezeki. Cuma nyuwun sewu, kerjanya yang jujur. Ini penting juga nih, kerjanya yang apa? Jujur amanat. Nah, iya, karena orang kalau dia kerja, dia berdagang, tidak jujur, tidak amanat, perdagangannya dilaknat sama Allah Ta'ala. Iya, tuh lihat bagaimana Nabi SAW beliau menjelaskan seorang pedagang itu kalau jujur, amanat, muslim, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Nabi katakan at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Nabi katakan seorang pedagang yang sehari-harinya napa niku? Pedagang niku sehari-hari napa, Pak? Nah, jualan. Ya, seorang pedagang as-saduq yang jujur, al-amin yang amanat, al-muslim yang dia seorang muslim, nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Bejo napa mboten? Padahal matinya syahid napa mboten? Mboten syahid. Matinya bukan dalam keadaan syahid di dalam peperangan, tapi sehari-harinya dia seorang pedagang, dia hidupnya ada di pasar, tapi ketika dagang jujur, amanat, orang muslim, megang agama. Kalau sudah waktunya sholat, perdagangannya ditinggal. Kalau sudah waktunya ibadah, perdagangannya diberhentikan. Itu kata Nabi, muslim kayak gini nanti di hari kiamat kumpul dengan siapa itu? Orang-orang yang matinya syahid. Masya Allah. Ditambah lagi banyak-banyak baca apa? Istighfar. Dan itu yang jadikan rezekinya tambah banyak. Nah, ini selama ini banting tulang, sak tulangnya dibanting-banting entek-entekan, ternyata ya masih napa niku melarat, badannya sakit melarat lagi. Ya, niku kenapa sebabnya? Kadah dosa, kurang baca istighfar. Nah, mungkin ikhtiar badan sudah, tapi ikhtiar ke langit belum. Nah, ikhtiar badan mungkin sudah, tapi ikhtiar ke langit napa? Belum. Nah, ini yang kedua. Allah bakal memperbanyak harta kalian, wa banina, dan Allah akan memperbanyak anak keturunan. Nah, kalau kalian baca istighfar kata Allah Ta'ala, Allah bakal memperbanyak anak keturunan. Yang sudah kawin belum punya anak, banyak baca istighfar, Allah bakal memperbanyak anak turunnya. Bakal dikasih omongan sama Allah, bukan cuma satu, banyak, tapi soleh-solehah. Betul apa mboten? Mungkin ada juga orang yang mungkin dia sudah kawin, anaknya sudah 3. Akhirnya karena napa niku, anaknya banyak, anaknya 3 itu biasanya napa niku? Pusing. Ya, wah rumah kok ramenya Masya Allah ini. Ya, anaknya ciri-ciri 3 kabeh misalnya. Akhirnya merencanakan di Jeddah. Maki napa biasanya niku? Nah, KB misalnya. Akhirnya ketika anak sudah mulai besar, terus suami istri merencanakan kepingin punya anak yang keempat, KB-nya diberhentikan, kadang-kadang bertahun-tahun masih belum dikasih anak. Nah, iya, bertahun-tahun masih belum napa? Padahal KB-nya sudah dilepas. Tapi masih belum punya anak. Iya. Lah gimana resepnya? Banyak-banyak napa? Baca istighfar. Walaupun dokter mengatakan tidak bisa hamil, iya. Nah, kita tidak boleh percaya begitu saja karena dokter itu hanya manusia yang hanya sifatnya mendiagnosa, yang hanya sifatnya itu meneliti. Yang namanya manusia itu tempatnya salah. Sangat mungkin dokter itu dia salah. Kalau Allah sudah mentakdirkan punya anak, ya bakal punya napa? Bakal punya anak. Nah, jadi kalau kepingin punya anak, resepnya napa? Kata-kata istighfar. Niki bisa disebarkan ke keluarga ini kulon jenengan niki. Teman-teman kulon jenengan yang napa
anaknya sudah kawin bertahun-tahun belum punya anak. Lah niki resep bukan resep dari manusia, niki resepnya Gusti Allah Ta'ala ini. Niki janjine sinten niki? Gusti Allah Ta'ala. Hartanya diperbanyak, anaknya diperbanyak sama Allah Ta'ala, diturunkan hujan yang deras, hujan yang rahmat, bukan hujan yang membawa malapetaka. Ini janjinya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bejo napa mboten kalau kula jenengan banyak-banyak baca istighfar. Masya Allah ya. Banyak juga hadis yang menjelaskan bagaimana itu fadilah orang yang istiqomah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu bi kulli hammin farajah wa bi kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, orang itu kalau istiqomah melazimi baca istighfar, setiap hari ini ku suka baca istighfar, setiap hari 1000 kali misalnya. Nah, istighfar itu 1000 kali enteng napa abot? Lama napa pendek? Lama napa sebentar niku? Nah, niku rek jagongane kula jenengan di pos kampling niku nek pakai baca istighfar mungkin puluhan ribu niku sudah niku. Nah, mungkin sudah hampir ratusan ribu mungkin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan cepat ini. Ya. Nabi katakan orang itu kalau dia melazimi membaca istighfar, istiqomah baca istighfar, maka Allah Ta'ala akan menjadikan setiap kesumpekan, setiap kesempitan farajah, dikasih kelapangan sama Allah Ta'ala. Ya, sempitnya hidup dilapangkan sama Allah Ta'ala, sumpeknya dihilangkan sama Allah Ta'ala. Saya mau tanya, niki kula jenengan yang ngomong sambil dengar niki sami mawon nggih. Ahli sumpek napa mboten? Ahli sumpek napa mboten niki? Ahli sumpek, ketok dari kopiahnya agak miring. Nah, iya. Mukenanya juga agak miring ini. Nah, iya, ahli sumpek kula jenengan niki. Dalam satu hari Masya Allah sumpek niku beraneka ragam. Kadang tidak ada sebab sumpek. Anjih napa mboten? Baru bangun tidur sudah sumpek, hatinya gelisah, hatinya tidak enak. Akhirnya ketemu sama suaminya cemberut, atau suami ketemu sama istrinya merengut, sumpek. Nah iya, lah, Nabi katakan orang kalau melazimi istighfar, setiap kesumpekan, setiap kesempitan hidupnya dikasih kelapangan sama Allah Ta'ala, artinya tidak pernah sumpek. Wah, nikmat napa mboten niki? Nah, niki ndak nikmatnya hati kan karena banyaknya sumpek ini. Iya, tapi kalau orang banyak istighfar, sumpeknya jadi kelapang sama Allah Ta'ala. Wa min kulli dzikin makhraja. Kemudian di dalam kesempitan hidupnya, di dalam kesusahan hidupnya, Allah kasih jalan keluar. Mungkin dia sudah kerja tapi masih gagal misalnya, karena banyak istighfar dikasih jalan keluar sama Allah. Mungkin ada orang yang sakit, ya mungkin ada orang yang sakit sudah ikhtiar ke sana ke sini, muter-muter sudah ikhtiar, obat sudah bukan diminum, diuntal sekalian. Obatnya niku kayak makan apa niku? Kayak makan kacang niku, saking banyaknya niku. Tapi Masya Allah tidak kunjung sembuh. Dan niku juga termasuk sempitnya hidup niku. Nah Allah Ta'ala, Nabi katakan kesempitan hidupnya akan dikasih jalan keluar. Berarti kalau sakit tidak kunjung sembuh, itu diantara resepnya memperbanyak apa? Istighfar. Nah, iya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kemudian Nabi mengatakan orang yang memperbanyak baca istighfar, Allah bakal ngasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, tiba-tiba ada orang borong barang dagangannya, padahal sudah sakulan tidak payu sama sekali. Tiba-tiba ada orang datang, tidak kenal dari mana orangnya, tahu toko kita dari mana juga kita tidak tahu. Tiba-tiba datang borong dagangan semuanya. Niku nak min haitsu la yahtasib niku. Nah, niku saya mau tanya, nek dapat rezeki yang model-model kayak gini niki seneng napa mboten niki? Subhanallah, tiba-tiba dapat rezeki kan seneng nih. Kalau hasil jeripayah yo seneng, tapi ya wajar, namanya juga hasil jeripayah. Tapi kalau tiba-tiba ada orang ngasih rezeki, niki lah senangnya luar biasa nih. Nah niku akan Allah Ta'ala kasihkan kepada orang yang suka membaca apa? Istighfar.
Masya Allah. Terakhir, niki kurang berapa menit Pak? Pas, kurang 1 menit. Terakhir, niki amalan di bulan Rajab. Ya, niku saya mau tanya sebelumnya niki model wajah-wajah kula jenengan, tampang-tampang kula jenengan, niku kayaknya masuk surga napa dibakar di neraka nih? Medeni niki pertanyaannya nih. Lah kula jenengan tahu, diri sendiri kan tahu. Ibadahnya banyak napa mboten, maksiatnya banyak napa mboten, ibadahnya ikhlas napa mboten, ibadahnya khusyuk napa mboten. Itu kan yang tahu kan diri kita sendiri. Lah nek delok tampange kula jenengan sedaya niki pantesnya masuk surga napa neraka niki? Masya Allah. Harapan kula jenengan masuk ke dalam surga. Tapi nek dilihat tingkah lakunya pantasnya napa nih? Napa? Pantasnya pripun niki? Ya, yang tahu didikir kurang jenengan sedaya. Ini ada satu amalan. Ya, dikatakan di dalam suatu riwayat, orang yang di bulan Rajab, orang yang di bulan Rajab dia membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 bacaan ini. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca sebanyak 70 kali setiap setelah sholat isya dan setelah sholat subuh. Isya sama subuh. Setelah sholat isya dan sholat subuh baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak berapa kali? 7 kali. Lam tamassan naru jildahu, maka dikatakan kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Kulitnya tidak akan tersentuh dengan api neraka. Masya Allah. Ini kesempatan orang-orang yang modelnya ahli maksiat kayak kula jenengan, nek sudah di bulan Rajab jangan lupa setiap setelah sholat isya sama setelah sholat subuh baca apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. Dikatakan kulitnya insya Allah tidak akan tersentuh dengan api neraka. Mugi-mugi insya Allah sedaya kula jenengan diselamatkan kalian Gusti Allah Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa kita berkat banyaknya istighfar. Dan sebagaimana Allah Ta'ala perjumpakan kula jenengan dengan bulan Rajab, Allah perjumpakan kita nanti di bulan Sya'ban, diperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan insya Allah hatinya sudah suci, hatinya sudah bersih, ditingkatkan amal ibadah kita sama Allah Ta'ala, sehingga nanti keluar daripada bulan Ramadan seperti seorang anak yang baru lahir dari rahim ibunya, fitrah, suci, tidak bawa dosa sama sekali. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.